Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia. Di episode ini, kita akan menyelami kisah perjalanan Dimas Oki Nugroho, seorang sosiopreneur yang memiliki perhatian besar pada generasi muda Indonesia. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Dimas Oki Nugroho menceritakan peran generasi muda Indonesia dalam kemajuan bangsa. Kualitas generasi muda di suatu bangsa akan sangat menentukan masa depan bangsa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan wadah yang bisa mengembangkan potensi yang dimiliki generasi muda Indonesia. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Ingin belajar soal isu kesehatan mental, sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Dengerin podcast Anyaman Jiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media dan Sonora FM di Spotify. Tadi lo sebut soal social movement yang lo pelajari dari satu negara dengan negara lain, dan dunia kan ada kesamaan lah. Ada peran negara di situ. Tapi peran negara yang terlalu dominan kan tidak disukai anak muda tuh biasanya. Gimana menemukan titik tengah ya, anak muda diberi fasilitasi, diberi ruang, tapi tidak dikendalikan? Iya. Itu gimana bisa terwujud? Jadi kalau misalnya negara seperti Singapura, seperti Rusia dulu, itu negara sangat dominan untuk memfasilitasi anak-anak muda menjadi penggerak. Tapi di negara-negara yang liberal, negara yang demokrasinya sudah cukup maju, itu peran swasta yang dominan. Tapi bukan berarti negara tidak berperan di situ, bro. Negara itu membuat policy sih. Oke. Jadi negara membuat kebijakan yang kemudian kondusif dan suportif sehingga berbagai pihak itu menyadari pentingnya peran anak muda di sana. Salah satu contoh misalnya di Inggris misalnya, atau di Australia lah katakan. Di situ anak-anak SMP sudah diberikan bukan kewajiban sih, ada policy yang membolehkan mereka dan bahkan mendorong mereka untuk selama 20 jam seminggu mereka boleh kerja magang. Okay. Itu membuat anak-anak muda itu lebih tampil, berperan, terlibat, dan mandiri. Gitu. Ada yang kerja sebagai barista, ada yang cuci piring di tempat ngopi, di restoran, ada yang jaga library, ada yang sortir surat di kantor pos. Kalau jadi by design dibuat, tapi anak muda nggak merasa itu sebuah keharusan. Atau itu cerdas sih menurut gue, karena emang ya negara harus menjadi stimulator aja sebenarnya kalau dalam konteks policy making ya. Jadi dan membiarkan civil society untuk bekerja gitu, untuk berinteraksi, dan anak-anak muda ini kemudian memiliki space untuk berperan di situ. Jadi kita perhatikan anak-anak muda ini sejak kecil itu diberikan kepercayaan diri ya. Contoh di sistem pendidikan mereka akan lebih banyak men-strengthen, encourage anak-anak muda ini untuk bisa mengekspresikan pemikirannya dengan cara misalnya menulis, membaca yang benar, lalu kemudian presentasi, speech, pidato. Kalau kita perhatikan anak-anak muda Amerika itu speech-nya lebih confident kan, karena sejak kecil mereka dilatih untuk bisa mengekspresikan pemikiran mereka tanpa ada intervensi dan pressure apapun gitu. Nah itu menurut saya kan harus juga sebuah strategi policy yang memang harus bisa diintroduce oleh negara. Gitu. Gimana caranya menstimulate anak-anak muda ini lebih tampil, sehingga dibuat semacam proyek-proyek bersama. Saya pikir kalau untuk Indonesia sekarang itu bisa dilakukan dengan cara partisipatorik dari berbagai elemen yang terlibat dalam membangun sebuah wilayah misalnya. Libatkan anak muda. Contohnya misalnya kayak pemerintah daerah misalnya dengan dana BUMDes misalnya, atau dana desa ya. Dana desa itu memungkinkan berbagai pihak terlibat, dan lalu anak-anak muda setempat itu diberikan ruang untuk mereka mempresentasikan gagasannya seperti apa. Ngasih ruang untuk mereka berekspresi ya. Berekspresi dan terlibat. Dan itu sudah kami perhatikan di beberapa tempat itu terjadi. Sudah muncul. Di Banyuwangi, di Lembang, lalu di Banyumas.
itu anak muda aktif terlibat. Bahkan sekarang di Jawa Timur itu ada beberapa daerah yang ada semacam efek domino di mana kepala desanya adalah anak-anak muda fresh grade akhirnya. Kepala desa. Kepala desanya. Jadi mereka tamat S1 lalu mereka bertarung menjadi kepala desa. Dan ingin bangun desanya. Bangun desa gitu. Dengan partisipasi yang langsung tadi ya. Dan langsung tadi, dan mereka sudah bisa membayangkan misalnya, ya mereka belajar sih, jadi learning by doing sih memang. Tapi yang menarik lagi adalah bagaimana masyarakat orang-orang tuanya di sana yang tadi juga sempat ikut compete dalam pertarungan kepala desa, lalu kemudian setelah mereka kalah, lalu mereka mau berkolaborasi, mensupport. Jadi ada kolaborasi di situ antara kelompok tua sama kelompok mudanya. Nah ini yang paling penting Mas Inu, kalau menurut gua ya. Sebenarnya bukan strengthen-nya bukan pada kehadiran anak muda dalam peran-peran tanggung jawab publik, tapi ada kolaborasi dari kelompok senior dan kelompok muda. Kelompok tua dan kelompok muda ini mau berkolaborasi. Karena ternyata saya perhatikan politik kita ini, konflik itu terjadi bukan hanya gara seringkali perbedaan antara latar belakang sosial tapi dan politik, tapi juga seringkali ternyata generation gap ini. Dan itu konsisten bos terjadi. Antara di 45 tuh antara Soekarno dengan Soekarni, lalu 65 antara jenderal-jenderal senior dengan pemimpin-pemimpin anak muda di level batalion misalnya. Lalu kemudian terjadi lagi ketika era Pak Harto di mana pemerintah saat itu yang dianggap ini kelompok tua itu berlawanan terus-menerus dengan kelompok muda, anak-anak gerakan mahasiswa. Dan itu terjadi terus. Hampir semua trauma politik terjadi ketika gesekan antara generasi. Karena kelompok tua pengen status quo, pengen dia mulu terus yang di situ, sementara yang mudanya nggak sabaran dan terlalu militan misalnya. Tidak ada jembatan. Nah ini kayaknya yang peran-peran yang lo ambil ya dengan membangun jembatan itu, karena lo kayaknya concern ke anak muda karena ingin solve problem gap antar generasi yang jadi persoalan kita tiap era ya. Iya bro, jadi kalau menurut gua sekarang problem kita adalah intermediary. Problem kita itu adalah hub. Problem kita itu adalah apa tadi namanya? Jadi kita tuh selalu terbiasa zero sum. That's the problem. Win or lose. Me or against me. Jadi Indonesia itu karena berbagai trauma politik dan kecurigaan yang terjadi yang begitu masif, sehingga peran-peran intermediari, peran-peran jembatan ini, peran-peran bridging social capital ini nggak terwujud. Dan dianggap mungkin sebagai sebuah hal yang nggak keren gitu, nggak kan? keren, Jadi jembatan. abu-abu. Kan dianggap kayak jadi maklar, brokering ya. Padahal brokering itu tidak melulu tidak mesti negatif, karena brokering itu dalam politics ada namanya honest broker. Ya, lo sering sebut. Honest broker itu adalah intermediary. Dan seringkali policy making proses itu terbentuk karena ada honest broker. Orang-orang yang memberikan input, orang-orang yang memberikan lobby, orang-orang yang memberikan masukan. Dan itu punya resiko tersendiri, bro. Harus punya skill tersendiri juga, bahkan harus punya kesabaran, ketelatenan. Dan peran-peran itu memang seringkali juga tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang ya. Kita bisa katakan hampir semua dalam transisi politik nasional kita itu ada orang-orang yang berada dalam level transisional. Dan kelompok-kelompok ini yang sesungguhnya menjadi hub, mengkoneksikan berbagai potensi dan niat baik menjadi realitas, menjadi termanifestasi dalam sebuah kenyataan politik yang positif gitu misalnya bagi masyarakat. Lo tadi nyebutkan soal butuh skill khusus untuk jadi honest broker tadi, tapi juga ada resiko sebagai honest broker. Apa resiko yang paling? Resikonya paling penting adalah sering dicurigain. Pasti. Satu, yang kedua, lalu kemudian dianggap tidak punya sikap politik yang clear dalam konteks masyarakat yang terlanjur zero sum. Terlanjur melihat sesuatu itu selalu hitam putih. Kalah menang. Ini bahaya, bos. Masyarakat yang zero sum itu fatalis. Makanya seringkali konflik sosial, karena saya juga belajar dari konflik sosial. Saya itu selalu bukan terhantui ya, tapi saya selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur, bahwa tugas kemanusiaan itu adalah menghindari kita dan masyarakat kita dari konflik yang berulang secara intens berkali-kali. Siklus gitu ya? Siklus. Jadi kalau dalam bayangan saya dinasihatin oleh ibu saya, kalau jatuh di lubang yang sama itu bego, salah. Jadi kita sebagai bangsa harus belajar dari problem-problem yang kemudian bisa menghancurkan kita sebagai bangsa, dan kalau bisa kita menghindari. Dan negara-negara besar begitu, bos. Jadi conflict based policy istilahnya. Conflict based policy. Jadi mereka belajar dari gesekan-gesekan yang secara histori pernah terjadi, yang mereka nggak mau lagi itu terjadi. Kan itu bangsa yang pinter. Iya. Nah kita harus jadi begitu. Kita harus mencatat, karena jangan jadi bangsa pelupa. Kita punya database dalam memori kolektif kita sebagai bangsa,
Itu bahwa dulu kita pernah ada konflik di Ambon. Oke, dulu kita pernah konflik pernah ada Marsina. Dulu pernah ada 98. Itu ada di mana 65, mahasiswa ada mati. Priok. Ada 65. Gede banget ya. Gitu. Kenapa kita harus seperti terjadi lagi atau berpotensi mengulangi situasi yang sama misalnya. Nah, itu namanya conflict based policy dan itu ada longitudinal sifatnya. Itu ada pendekatannya. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Dur, lalu pendekatan metodologis akademik seperti ini, kalau kita gunakan sebagai bangsa, kalau kita memang mau jadi bangsa yang besar dan maju, ya kan, dan kalau jadi bangsa besar yang maju itu nggak mungkin bos kalau kita nggak bersatu, bro. Sekarang aja misalnya ketika Amerika dalam situasi menghadapi tremor seperti ini, pasca pandemi, pasca digitalisasi, pasca krisis, semua bangsa itu mencoba untuk mencari formula mereka bersatu. Bisa dengan formulasi politik keras. Kalau misalnya era Orde Baru mungkin dengan mesin tentara dan birokrasi kan. Kalau Bung Karno menyatukan kita mungkin dengan orasinya dan apa ya, gaya kepemimpinan yang membuat orang itu kemudian menjadi tergerak dan bersatu. Nah, kalau sekarang itu menurut saya apa formulanya? Jadi sebuah bangsa itu harus mencari formula, istilahnya kalau dulu tuh era political science, era Orde Baru namanya pembangunan politik. Alfian yang buat namanya. Kalau era demokrasi namanya institusionalisasi demokrasi. Jadi mencari formula supaya kita bersatu. Kok susah amat sih mengelola kepentingan bersama gitu. Nah, kalau saya lihat lagi-lagi sekarang Mas, pemainnya itu anak muda. Yang bisa menjadi jembatan untuk mempersatukan gap generasi. Karena mereka nggak mau ada trauma lagi. Mereka nggak mau lagi ada kayak perbedaan-perbedaan yang sifatnya artifisial lalu kemudian membuat mereka tidak bisa leluasa untuk memaksimalkan potensi mereka gitu. Menarik loh, di beberapa daerah kemarin kita ngobrol trauma politik yang sifatnya hanya simbolik itu mereka bisa hindari dengan santai. Contoh, di beberapa daerah yang berbasis Islam ada anak-anak atau mahasiswa Kristen yang bergabung dengan HMI. Bergabung dengan HMI? Dan di daerah-daerah yang berbasis masyarakat Kristen atau Katolik, banyak anak Islam yang bergabung dengan GMKI dan PMKRI. Itu nggak bisa terbayangkan di zaman 98 bro, atau di zaman di mana orang terkotak-kotak ya. Mereka fun kok, mereka juga nggak ada masalah. Kami tetap sholat, berawal disediain musola kok di kantor GMKI. Tapi mereka bisa berinteraksi gitu. Mereka bisa reach the point that they think this is the optimal achievement yang bisa mereka dapatkan dari situ. Akses studi, akses jaringan. Dan cair sekali anak muda itu. Gitu. Tidak terkotak-kotak dan dalam fun. Ya. Mereka bisa mengerjakan proyek bersama. Nah, proyek bersama ini yang saya sampaikan tadi itu yang paling terpenting. Jadi pemerintah kalaupun dia mau ada intervensi di situ tanda kutip bersama dengan triple helix swasta masyarakat sipil, buatlah sebanyak-banyaknya proyek bersama untuk anak muda yang sifatnya itu inklusif. Inklusif ya. Itu terjadi dalam memori saya di Pematang Siantar, itu terjadi dalam berbagai daerah yang saya kunjungin yang berbasis masyarakat majemuk tapi bersatu, guyup. Mereka ketemu di pasar-pasar, mereka ketemu di kafe, mereka ketemu di proyek bersama di kampus, mereka bertemu di taman, mereka ketemu di tempat-tempat pertemuan yang bisa mereka membuat mereka itu tanpa ada pressure, tanpa ada syak sangka, tanpa ada pretext, tanpa ada kecurigaan yang sifatnya stereotyping atau judgmental, mereka bisa bertemu tanpa beban gitu. Ya. Ada kegembiraan yang mereka dapat tapi tidak menghilangkan substansi yang mereka mau sampaikan karena kritisismenya sebagai anak muda. Anak muda. Gitu. Dan ini menurut saya eranya sih, dan dalam konteks antropologi nih kalau saya sebut ini eranya bocah angon. Bocah angon. Ada lagunya tuh. Ada. Itu bocah angon itu bro, itu adalah teks di mana kalau kata Sunan Ampel itu kan lunyu-lunyu penekno blimbing kuwi. Nah, betul. Kalau kata Eyang Prabu Siliwangi memang bocah angon itu adalah yang penentu zaman, yang akan menentu siapa nanti akan menjadi rajanya. Jadi bocah angon inilah era milenial anak muda yang jumlahnya nyaris 60% hari ini di Republik ini. Jadi mereka yang tidak terbebani dengan syak wasangka politik. Masa lalu. Mereka tidak lagi terbebani dengan trauma politik. Mereka tidak mau lagi terjebak dalam intrik dan model politik murahan, model polarisasi politik identitas. Mereka capek. Mereka ingin kerja bareng, mereka ingin sejahtera, mereka pengen punya akses sekolah yang benar, mereka pengen berteman dengan siapapun yang bisa positif untuk mereka. Mereka concern dengan kesejahteraan mereka, lapangan pekerjaan, memperkuat skill mereka, pemberdayaan mereka ke depan. Lalu saya pikir itu yang menjadi penting ya hari ini. Dan itu terjadi di Pilpres Korea baru-baru ini. Ketika Presiden Yoon meskipun dia nggak muda lagi, dia sangat tanggap dengan isu anak muda, rumah murah untuk milenial, kantin murah untuk milenial. Makanya diambil kan, dia dipilih. Idenya, gagasannya dan kemudian dipilih. Jadi nggak mesti juga harus bertarung di menjadi pejabat publik ya, mereka juga harus anak muda juga, nggak juga. Jadi
ini ada kesadaran bahwa memang hari ini anak-anak muda itu harus didengar. Tapi juga anak-anak muda ini jangan artifisial, mereka harus kritis memang. Dan kata Gus Dur juga begitu suatu kali, dia bilang anak-anak muda itu harus kritis, kalau nggak kritis mudanya gimana tuanya, dia bilang. Which is benar. Coba bayangin kalau mudanya Anda nggak mampu menemukan formulasi untuk membuat kritis. Anda itu kritis dan membuat Anda didengar dan membuat Anda kemudian eksis. Tuanya udah status quo parah itu, bro. Dan kenyataannya adalah anak-anak muda Indonesia hari begini sangat kritis. Mereka selalu menemukan cara. Ya, iya. Dan inilah era bocah angon itu, bro. Bocah angon, penek, No bimbing kui. Lunyu penek, no. Terus Meskipun udah. licin. Nah, naik lah, panjat lah. Panjat. Karena emang easy bagi mereka. Selicin apapun mereka pasti naik dan mereka pasti dapat itu belimbing. Bocah angon tuh gambaran anak muda. Bocah angon itu sebenarnya mirip kayak apa yang dilakukan oleh dulu Joko Tingkir anak muda, atau kalau di Jogja itu kayak Danang Sutawijoyo anak muda. Kan anak muda yang naklukin area Penangsa. Iya. Jadi anak muda yang memang punya ketulusan, punya kejernihan, punya keberanian, dan mereka nggak punya pressure atau pesanan apapun dalam Dan jiwa nggak punya mereka. beban juga sih untuk Mereka tulus. kepentingannya ya. Dan semakin mereka tulus, semakin tajam mereka. Pasti itu. Dan nggak ada yang bisa menyetop mereka. Jadi siapapun itu yang berpikir untuk bisa memanage tanda kutip ya, membungkam anak muda, saya Lupakan bilang itu pasti nggak ahistoris. Ahistoris. Nah ini kan lo punya ruang nih. Ini kan kayak kelanjutan dari ide lo waktu kecil ya. Lo lihat tetangga lo sesuatu yang harus lo bantu, lo bela gitu ya. Dapat akses yang sama. Ketika lo SMA, begitu juga menemukan pengalaman politik langsung. Kuliah lebih-lebih. Lalu sekarang lo membangun ini diskusi kopi ya. Ruang berbagi ya. Ini bagian dari kecemasan lo atau keinginan lo untuk mempertemukan orang-orang dan gagasan terutama anak muda juga. Iya sih bro. Jadi menurut gua ruang bersama sih, hub. Ruang bersama. Ruang bersama itu gua menghindari mall sih. Oke. Kenapa lo menghindari mall? Karena lagi-lagi ini karena textbook sih, karena mall itu ya Mas Wisnu kan pasti juga pakar di namanya Jürgen Habermas, public sphere. Public space. Jadi public sphere itu saya merasa bahwa karena kita nggak punya garden yang cukup, taman-taman kota yang cukup untuk mempertemukan, saya kepikiran warung kopi yang sifatnya inklusif sih. Warung kopi yang inklusif, yang lalu bisa mempertemukan banyak orang di sana, tapi juga bisa memamerkan banyak potensi-potensi anak muda, ruang-ruang pameran, ruang-ruang space. Tapi yang kesininya kita semakin nggak bisa ngejar ya. Kita bersyukur ada banyak kemudian inisiatif-inisiatif seperti ini yang muncul, kemudian lebih fleksibel, lebih militan, lebih dinamis, memberikan ruang-ruang kepada anak muda untuk bisa memamerkan yang mereka mampu gitu. Jadi ada, kalau kita dulu cuman co-working space. Jadi co-working space sama teater yang membuat anak-anak muda bisa berkumpul di situ. Tapi kalau sekarang karena memang ya terjadi banyak perubahan, tapi konsep bahwa bertemu, ngopi, lalu kemudian kerja bareng di situ, itu kami pertahankan sih, dan itu di beberapa titik ya alhamdulillah udah berjalan. Terbentuk ya. Dan kita membentuk jaringan juga. Sekarang tinggal sebenarnya menjadi keinginan kami itu adalah ke depan itu mendorong lebih banyak lagi ruang-ruang seperti ini di daerah, Mas Wisnu, karena yang memang jadi ada aktivasi tapi di sana nggak hanya sekedar nongkrong, nggak hanya sekedar ngobrol, tapi ada aktivasinya. Ada aktivasi. Nah untuk aktivasi ini saya butuh lebih banyak peran yang terlibat sih. Mempertemukan lah ya. Mempertemukan. Yang paling mungkin itu adalah sebenarnya pelatihan sih. Pelatihan, lalu kemudian mengkoneksikannya dengan berbagai inisiatif yang ada di sentrum-sentrum. Jadi kalau saya perhatikan ini sosioantropologis masyarakat kita pasca dibangunnya secara masif tol Jokowi ya, itu adalah ya se-Jawa, khususnya masih di Jawa ya. Kita lihat bahwa muncul mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal at the same time di anak-anak muda. Ini terantisipasi atau enggak sebenarnya? Ini tidak terantisipasi, sempat tadinya dicurigai akan justru menurunkan, tapi ternyata tidak. Justru secara vertikal dan horizontal berkembang. Jadi misalnya kota-kota kecil yang tadinya dilewati oleh jalanan Jakarta menuju Surabaya secara masif, tapi sejak gara-gara tol mereka kemudian menjadi tidak masif, seperti Brebes, lalu kemudian Cirebon, di mana tuh
Salatiga, lalu Madiun, itu sekarang berkembang anak-anak ekonomi kreatifnya. Gitu. Karena bantuan media sosial juga dan mereka ingin survive sekalipun ternyata mereka kota itu tidak dilalui lagi oleh arus utama kendaraan. Tapi mereka meng-create arusnya sendiri di daerah mereka masing-masing. Dan muncul tuh bibit-bibit yang lebih distinct, yang lebih kuat, yang lebih berbeda. Dan sehingga memang yang harus dibantu mereka ini adalah bagaimana membuka ruang-ruang pertemuan mereka. Jadi lebih banyak menciptakan forum-forum mereka untuk saling ngobrol satu sama lain. Nah, itu yang kami lakukan melalui platform kolaborasi positif ya. Jadi kita dari kafe ke kafe, dari warung ke warung, kita temuin. Jadi banyak dari mereka yang selama ini nggak pernah ketemu tapi dengar nama. Dia itu pegiat literasi gitu. Dia itu main di IT. Dia terkoneksi ya. Kita temuin. Ya persis dengan apa yang sering lo bilang, kita lebih banyak butuh jembatan dibanding tembok dan pagar ya. Awalnya media sosial justru kadang-kadang menambah tembok. Sehingga memang nggak bisa media sosial alone metodenya, harus tetap offline meeting, tetap harus temu kopi darat. Ya. Dan itu mempertemukan mereka yang selama ini ternyata mereka sempat tarung ketika pilkada atau pilpres. Cair pertemuan-pertemuan. Itu terjadi di banyak tempat sih. Yang menarik itu di Jawa Barat ya, akibat pertarungan pilpres. Itu benar-benar kita satukan, kita jahit di hanya satu tempat warung kopi misalnya dan ketemu. Ternyata mereka selama ini tahu nama samaran masing-masing. Di situ malah akunnya baru tahu, itu lu ya. Nah kayak gitu loh. Ya, ini hub yang mencairkan ya. Iya, mencairkan. Membuat kebekuan-kebekuan yang tadinya terpisah-pisah terus menyatu ya. Jadi membangun ya bridging social capital tadi, bukan bonding, bukan benteng. Bridging social capital. Bridging social capital namanya. Jadi Robert Putnam itu seorang sosiolog dari Harvard, dari Amerika, dia meneliti tentang kok kota Milan itu bisa lebih maju dibanding kota Naples, Napoli. Ternyata persoalannya adalah di Napoli, di kota itu bonding social capitalnya sangat tinggi. Jadi masyarakat itu nggak mampu memanfaatkan social capital dan cultural capital yang mereka punya, mewujudkan potensi untuk menjadi maju dibanding Milan. Milan masyarakatnya lebih terbuka, tidak curigaan, asik, nongkrong gitu loh. Dan itu membantu sosial ekonomi mereka untuk tumbuh. Ruang-ruang itu yang mau dibangun di daerah-daerah yang sebenarnya punya social capital, tapi karena nggak saling bertemu, nggak berhasil meraih sesuatu. Memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi mereka. Akibatnya sosial politiknya jadi amburadul. Karena pasti bagi politisi-politisi kelam, mereka ingin memanfaatkan polarisasi situasi itu ya. Tapi anak-anak muda udah melupakan itu dan ingin punya mimpi yang baru, punya sesuatu yang ingin mereka perjuangkan. Tinggal kita dorong hubnya aja. Jadi saya sering ketemu sama misalnya kalau kebetulan by chance ketemu dengan kepala daerah setempat atau ketemu dengan anggota DPRD anak mudanya, saya sarankan cuma satu aja, kalian perbanyak aja hub. Lalu dibuat aktivasi, berapa sih aktivasinya misalnya selama berapa bulan, lalu buat pertemuan-pertemuan aja yang memungkinkan mereka bisa saling ketemu. Pasti dari situ akan ada ide-ide gagasan baru. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.